Bismillahirrahmanirrahim. Thumma ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Khususan ila musannifi hadzal kitab li Syekh al-Imam Syekh Muhammad Al-Ghazali. بسند المدثر المصنف في هذا الكتاب ثم إلى حضرة إلى جميع جزني وثم إلى حضرة أخص خصوصا لا شيخنا الله فكه الهمتان وشيخنا بمزقر سلام وثم إلى حضرة أخص خصوصا لا شيخنا زين الدين يزولي ويعيف عن يزولي ثم إلى حضرة إلى الله جميع أوله تعالى في أين مكانوا أخص خصوصا الذين سكنوا في هذه القرية أخص خصوصا لا روح سلطان الأولياء شرط قادر أجيلني رضي الله عنه وسل فرعه وشيخه وعلى بيته شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي علومه في الدارين آمين. Fangzur al-ana, fangzur mongko ningalono sira. Al-ana ing dalam saiki, fangzur mongko ningalono sira al-ana ing dalam saiki ilaman maring wong khufifa kang den entengake apa azab alaihi ing atase man. Wa'tabir lan nggawe ibrah utawa nggawe tepa telodo sira bihi kelawan man man ing wong syuddida kang den bangetake apa azab alaihi ing atase man. Syuddida kang den bangetake apa azab alaihi ing atase man. Wa mahma tasyakkakta lan ing dalam semongso-mongso mamang sira fi syiddati azabin nari ing dalam bangete siksa neraka fi syiddati azabin nari ing dalam bangete siksa neraka faqarrib mongko marekno sira usbu'aka ing driji sira minan nari saking geni waqis lan ngiyasno sira zalika ing mengkono adzabun nar zalika ing mengkono adzabun nar bihi kelawan asabi'ika Summa alam nuli werwa sira annaka ing setuhune sira iku akhta'ta iku luput sira. Summa alam nuli werwa sira annaka setuhune sira iku akhta'ta iku luput sira fil qiyasi ing dalam qiyas. Fa inna narad dunya mongko setuhune geni nerakane donya. Fa inna narad dunya mongko setuhune genine donya ngoten iku la tunasibu ora sebangsa, ora senasab, tidak sebanding. Iku la tunasibu ora sebanding apa narud dunya naro jahannama ing genine neraka jahannam. Walakin lamma kana tetapi ini ari kalane ono. Walakin lamma kana tetapi ini tatkalane ono apa asyaddu adzabin luweh banget siksa fid dunya ing dalam donya apa asyaddu adzabin luweh banget siksa
fit dunya ing dalam donya iku adzabu hadhihin nar iku siksane ikilah geni iku adzabu hadhihin nari iku siksane ikilah bengi urifatin werwi apa adzabu jahannam apa siksane neraka jahannam apa adzabu jahannam siksane neraka jahannam bisa diwerui biha kelawan adzabu hadhihin nar biha kelawan adzabu hadhihin nar. Wahai hatalan adoh banget wahai hatalan adoh banget lawajada lamun nemu sapa ahlul jahimi ahline neraka jahannam sapa ahlul jahimi ahline neraka jahannam misla hadhihin nar ing umpamane ikilah neraka misla hadhihin nari ngoten ing umpamane ikilah geni neraka la khadu mongko yektine padha manjing sapa ahlul jahim la khadu mongko yektine padha manjing sapa ahlul jahim ta'ina la khadu mongko yektine padha manjing sapa ahlul jahim manjing-manjing ha ing hadhihin nar ha ing misla hadhihin nar ta'ina hale padha taat kabeh ta'ina hale padha taat kabeh haroban kelawan melayu mimma saking perkara hum kang utawi ahlul jahim iku fihi ing dalem ma wa an hadalan saking ikilah wa an hadalan saking ikilah law wajada ahlul jahim mithla hadhihi nar ghayyiratin ganti apa hadis ghayyiratin ganti apa hadis fi ba'dil akhbari ing dalam setengahe ghayyiratin ganti apa hadis madkur hadis sing kelewat wau fi ba'dil akhbari ing dalam setengahe pira-pira khabar haitsu qila ing dalam sekirane den ngendikake apa inna narad dunya dawuh inna narad dunya maknane inna narad dunya setuhune nerakane donya iku ghusilat inna narad dunya setuhune genine donya iku ghusilat den basuh apa narud dunya bisa ba'ina kelawan 70 apane maan banyune min miyahir rahmati saking pira-pira banyune rahmat min miyahir rahmati saking pira-pira banyune rahmat hatta ataqaha sehingga kuat ha ing narud dunya sapa ahlud dunya sapa ahline donya bal sarraha balik wis mertelake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mertelake neraka wau bisifatin kelawan sifat bisifatina ri jahannama kelawan sifati neraka jahannam faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi amarallahu ta'ala amara wis perintah sapa Allahu ta'ala Allah ta'ala halimaha luhur sapa Allah perintah-perintah ayu qada ing yen to den urupake alan nari ayu qada ing yen to den urupake apa alan nari ing atase neraka alfa amin ing dalem 1000 taun hatta marrat sehingga abang apa annar hatta marrat sehingga abang apa annar summa uqadunulidin urupake apa alaiha ing atase annar alfa amin ing dalam 1000 tahun hatta biyaddat sehingga putih apa annar
hatta biyaddat sehingga putih apa annar summa uqadu nuliten urupake apa annar summa uqada nuliten urupake apa annar fi'il madhi alaiha summa uqada nuliten urupake apa alaiha ing atase annar alfa amin ing dalam 1000 tahun hatta suwaddat sehingga dadi ireng apa annar hatta suwaddat sehingga dadi ireng apa annar fahiya mongko utawi annar iku saudaun ireng mudlimatun tur kang peteng fahiya mongko utawi annar iku saudaun iku ireng mudlimatun tur kang peteng bon fangdur al-ana ila man khuffifa alaihi wa'tabir bihi man syuddida alaihi. Jadi kemarin dijelaskan bahwa siksa neraka yang paling ringan itu orang yang dimasukkan ke dalam api neraka, mereka dipakaikan sendal, ya, dipakaikan sendal dari api, kemudian otaknya mendidih. Itu siksa api neraka yang paling ringan. Dia dipakaikan sendal yang panas, otaknya mendidih. Itu siksa neraka yang paling ringan. Nah, terus fangzur al-ana ila man khuffifa alaih. Ya, sekarang kamu harus ingat-ingat, jadikanlah pertimbangan untuk hidup di dunia ini. Apa yang dijadikan pertimbangan? Ila man khuffifa alaih ay al-adzab. Pada seseorang yang siksaannya itu diringankan sama Allah. Jadi siksaan paling ringan itu orang dipakaikan sendal, otaknya mendidih karena sendalnya dari api. Itu siksaan yang paling ringan. Wa'tabir, dan ambillah iktibar bihi man syuddida alaih, terhadap seseorang yang siksaannya itu diberatkan sama Allah. Yang ringan saja seperti itu, apalagi yang berat, enggak kepikiran. Wa mahma tasyakkakta fi syiddati adzabin nar, dan tatkala engkau ini masih ragu-ragu terhadap sangatnya siksaan api neraka. Jadi api neraka itu sangat-sangat panas. Api dunia ini enggak ada apa-apanya, bahkan bisa beribu-ribu kali lipat dibandingkan dengan api dunia. Itu api neraka. Nah, kalau engkau masih ragu-ragu tentang panasnya atau sangatnya siksaan api neraka, maka cukup engkau faqarrib usbu'aka minan nar. Coba jari-jarimu ini engkau bakar dengan api. Rasanya bagaimana? Nah, setelah engkau bakar, kira-kira adem, panas apa melocot tangannya, kan gitu. Nah, setelah itu kemudian kamu pikirlah siksaan api neraka itu lebih dahsyat daripada ini. Waqis dzalika bihi. Nah, dan kias-kiaskanlah. Nah, ketika kita sudah mengetahui siksaan api dunia sakitnya seperti itu, nah itu bandingkanlah dengan siksa api neraka. Tsumma alam annaka akhta'ta fil qiyas. Kemudian ketahuilah engkau akan salah jika engkau mengiaskan siksaan api neraka itu sama dengan siksaan api dunia. Fa inna narud dunya, karena sesungguhnya api dunia itu la tunasibu nar jahannam, tidak sebanding dengan api neraka jahanam. Jadi volume panasnya api dunia itu sama sekali tidak sebanding dengan panasnya api jahanam. Walakin lamma kana ashaddu adzabin fid dunya adzabu hadhihi nar, akan tetapi siksaan dunia yang paling parah adalah siksaannya terbakar. Jadi orang itu enggak kayak sakitnya kalau dibakar. Kalau dipotong tangan, dipotong leher, itu masih enak lah, walaupun sakit gitu loh, dibandingkan dengan orang yang sekujur tubuhnya dibakar. Nah, itu. Jadi siksaan yang paling mengerikan di dunia itu ya dibakar. Nah, orang mati itu
bisa merasakan sebagaimana orang hidup. Jadi orang yang meninggal dunia itu cara memandikannya, kemudian ditaruh di keranda, kemudian dipikul, itu hendaknya dengan cara-cara yang lembut. Nah, itu. Bahkan dalam memandikan, kenapa kok memandikan yang disunnahkan itu keluarganya dulu, tidak orang lain. Memandikan jenazah itu yang disunnahkan, yang paling dianjurkan pertama adalah siapa? Ya anaknya, terus istrinya, orang tuanya, kakak adiknya. Itu kenapa? Karena mereka lebih syafaqah, lebih kasihan terhadap si mayit. Makanya mereka lebih dianjurkan untuk memandikan si mayit. Tapi kebanyakan karena orang nggak bisa memandikan mayit, nyuruh orang. Nah, tujuannya apa kok keluarga ini lebih didahulukan? Karena mereka lebih sayang terhadap mayit, sehingga cara memandikannya itu pasti dengan cara-cara yang lembut, tidak kasar. Nah, itu orang mayit itu, orang yang meninggal itu seperti itu. Apalagi si mayit itu dibakar, dikremasi kayak apa? Agama apa? Hindu ya. Agama Hindu itu dibakar. Itu mereka juga merasakan pewanas yang luar biasa. Nah, itu si mayit itu juga merasakan. Nah, kalau bisa ngomong aja pasti dia marah-marah, karena nggak bisa ngomong diem aja gitu. Pastinya mereka bisa merasakan sakitnya. Engkau cubit saja dia rohnya itu sakit, dicubit jasadnya rohnya kesakitan. Itu mayit. Apalagi dibakar. Dibakar itu kayak apa panasnya? Masya Allah. Jadi ini buat perbandingan kita, siksa neraka itu yang paling ringan saja nggak enak, ya sudah sakit gitu loh. Apalagi siksa neraka yang paling berat. Makanya jangan sampai kita ini mampir-mampir ke dalam apa? Neraka jahanam. Karena neraka jahanam ini diperuntukkan untuk umatnya Rasulullah yang maksiat. Jadi umatnya Kanjeng Nabi kan terbagi menjadi 3. Yang pertama, yadkhulul jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Ini golongannya para wali, para ulama-ulama yang mukhlis, yang al-amilina fi ulumihim. Nah, itu bighairi hisab. Kemudian ada orang-orang mukmin yang masuk surga itu, ya dia punya dosa banyak, tapi dosanya diampuni sama Allah. Ya, paling enggak kalau kita enggak bisa golongan pertama, ya minimalnya golongan kedua lah. Dosa kita banyak tapi diampuni oleh Allah. Nah, sehingga kita tidak merasakan panasnya apa? Api neraka. Nah, kalau bukan kita siapa lagi kan gitu? Nah, kita harus optimis. Kalau bukan kita siapa lagi? Masa orang-orang yang maksiat-maksiat di jalan itu? Kan ya enggak mungkin. Yang ketiga adalah kelompok yang yadkhulunal jannah bi khotoya idzam. Dia masuk surga tapi dosanya banyak dan tidak diampuni sama Allah. Sehingga mau enggak mau ya dia harus dibersihkan dulu. Semakin banyak dosanya, maka semakin lama dia di dalam neraka. Disucikannya digosok. Kalau pakaian kotor itu kan kotornya, kalau kotor banget kan ya lama nyucinya. Ya, cucinya dikasirin, soklin gak hilang-hilang, dikasih baiklin dulu, gak hilang, digosok dulu kan gitu, sampai brodol semua. Nah, itu perumpamaan saja. Jadi walamma kana asyaddu adzabin fid dunya adzabu hadhihin nar, tatkala siksa dunia yang paling berat, yang paling parah, yang paling menyakitkan adalah siksanya seseorang yang dibakar, urifa adzabu jahannam biha, maka siksa api neraka pun bisa diketahui dengan pengkiasan itu, walaupun tidak sebanding. Wa hayhata law wajada ahlul jahim mithla hadhihin nar, dan sungguh jauh sekali andaikan penduduk ahli jahanam itu mendapatkan mithla hadhihin nar, mendapatkan api yang panasnya itu seperti api dunia, la khaduha ta'ina haraban, pasti mereka akan masuk neraka dengan berlari.
Terus gak masalah lah. Apinya masih api seperti volumenya seperti api dunia. Nah, itu pasti mereka akan masuk neraka dengan cara berlari. Coba bayangin. Andaikan neraka itu panasnya seperti panasnya api dunia, pasti orang-orang kafir itu ketika masuk neraka, mereka akan berlari menuju ke dalam neraka. La khaduha ta'ina harabah mimma hum fihi. Karena itu adalah hak mereka. Wa an hadza ghayyira fi ba'dil akhbar. Tapi karena api neraka itu panasnya berlipat-lipat daripada api dunia, ya maka mereka mikir-mikir. Tapi karena mereka harus masuk neraka, ya diseret sama malaikat Zabaniyah, diseret, disiksa dalamnya. Wa an hadza ghayyira fi ba'dil akhbar haitsu qila innan narad dunya ghussilat bi 70 ma'an min miyahir rahmah hatta ataqaha ahlud dunya. Bahkan sebagian hadis dikatakan sesungguhnya api dunia, api korek api gas itu api dunia itu sudah dicuci sama Allah dengan 70 kali cucian air dari air rahmatnya Allah. Jadi api yang kita pakai itu, yang kita pakai masak, yang kita pakai untuk menghangatkan badan, api-api di dunia itu sudah 70 kali dicuci sama Allah dengan air cucian rahmat, sehingga lebih sangat tidak panas gitu. Walaupun ya sangat panas, tapi sangat tidak panas dibandingkan yang belum dicuci sama Allah. Hatta ataqaha ahlud dunya, sehingga ahli dunia itu kuat untuk menerima panasnya api neraka. Kan ya ada juga orang yang terbakar sekujur tubuhnya, tapi dia masih bisa sembuh, masih bisa hidup lagi, kuat. Ada. Nah, seperti itu. Bal sarraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sifati nari jahannam. Kan tapi Rasulullah itu menjelaskan api neraka itu ya sebagaimana api neraka jahannam. Faqala amarallahu ta'ala ayyuqada 'alan nari alfu 'amin hatta ihmarrat. Bahkan Allah memerintahkan agar api neraka ini dihidupkan oleh Allah, dibakar oleh Allah selama 1000 tahun, hatta ihmarrat, sehingga api itu berwarna merah. Yang asalnya kuning jadi merah. Tsumma uqadu 'alaiha alfa 'am. Kemudian dihidupkan lagi sama Allah selama 1000 tahun, hatta biyaddat, sehingga warnanya menjadi putih. Tsumma uqada 'alaiha alfu 'am. Kemudian dihidupkan lagi sama Allah, dibakar lagi apinya itu selama 1000 tahun, hatta suwaddat, sehingga apinya itu warnanya hitam. Yang asalnya kuning jadi merah, jadi putih, jadi hitam. Ini panasnya pol-polan. Fahiya saudaun mudlimah. Nah, warna apinya itu sangat hitam legam. Makanya dalam api neraka itu tidak terang tapi gelap. Jadi di dalam neraka itu bukan kok terang sebagaimana api dunia itu, bukan. Kalau kita lihat di di buku-buku komik atau di gambar-gambarnya itu kan apinya api dunia yang berkobar-kobar. Padahal api di akhirat itu, api di dalam neraka itu hitam warnanya. Jadi orang itu disiksa nggak tahu apinya wujudnya seperti apa, nggak tahu, karena apinya sudah sangat panas sehingga warnanya hitam. Nah, itu. Masya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istakat wadul sapa annaru geni neraka. Istakat madul sapa annaru geni neraka ila rabbiha maring pangerane annar. Faqalat mongko ngendika sapa annar, ya rabbi, duh pangeran ingsun, akala ba'dhi ba'dhan, akala mangan sapa ba'dhi setengah ingsun, ba'dhan ing setengah kang weneh. Fa'adzana laha fi nafsaini, fa'adzana mongko aweh izin sapa Allah laha maring annar fi nafsaini ing dalem rong ambekan.
nafsun rupane saambekan fisyita'i ing dalam rendeng, wa nafsun lan saambekan fis-sayfi ing dalam nalikane ketiga. Fa asyaddu ma tajidunahu, fa asyaddu ma mongko utawi luweh banget-bangete perkara tajidunahu kang nemu sapa sira kabeh hu ing ma fis-sayfi ing dalam mangsa ketiga, fis-sayfi ing dalam mangsa ketiga iku min harriha saking panase jahanam, iku min harriha saking panase jahanam. Wa asyaddu ma tajidunahu, wa asyaddu ma utawi luweh banget-bangete perkara, banget-bangete panas tajidunahu kang nemu sirahu ing ma fisyita yang dalam mangsa rendeng iku min zamhaririha, iku min zamhaririha saking ademe anar, iku min zamhaririha saking ademe anar. Bahkan karena neraka itu bukan hanya sekedar api ya, tapi dia itu makhluknya Allah yang juga bisa berbicara. Jadi api neraka itu bukan kok hanya sebuah tempat kemudian ada apinya, tidak hanya begitu. Tapi api neraka di sini adalah apa? Makhluknya Allah yang bisa berbicara. Nah dia madul sama Allah. Ya Rabb, wahai Tuhanku, akala ba'di ba'dha. Wahai Tuhanku, sebagian dari tubuhku memakan yang lainnya. Jadi api memakan api, saling melahap. Nanti kalau saling melahap lama-lama habis. Nah, fa'adzana laha fi nafsaini, kemudian Allah memberikan izin kepada api neraka tadi fi nafsaini untuk apa? Untuk bernafas 2 kali nafas. Nafsun fis syita wa nafsun fis shaif. 1 kali nafas yang dihembuskan api neraka ketika masa-masa hujan, rendeng itu ya hujan. Wa nafsun fis saifi, dan 1 kali nafasan fis saifi ketika masa paceklik atau ketiga. Fa asyaddu ma tajidunahu fis saifi min harriha. Jadi musim panas yang sangat panas yang engkau rasakan itu adalah merupakan panasnya api neraka, kena sababnya panasnya api neraka. Nah, neraka itu di mana, kita di mana? Kita di bumi, neraka di mana? Itu sangat jauh jaraknya, tapi panasnya kalau ke bumi itu panasnya sudah luar biasa. Itu jaraknya seperti itu. Apalagi kalau kita dekat sama, apalagi sampai masuk, naudzubillah. Itu kayak apa panasnya? Wa asyaddu ma tajidunahu fisyita, sedangkan panasnya api neraka yang kau temukan ketika masa-masa hujan itu min zamhaririha, itu dari panasnya api neraka yang paling ringan, ademnya api neraka. Jadi api neraka yang paling adem itu ya ketika panas dan ketika kita dalam keadaan musim hujan. Nah, itu. Masya Allah. Wa qala Anas bin Malikin, wa qala ngendika sapa Anas bin Malikin, sapa sahabat Anas bin Malik, yu'ta den tekaake sapa bi an'umin nasi, kelawan luweh nikmat-nikmate menungso, bi an'umin nasi kelawan luweh nikmat-nikmate menungso fid dunya ing dalam dunya, minal kuffari kang saking pira-pira wong kafir. Faqala fa yuqalu mengko den ngendikake igmusuhu finnar, igmisuhu finnar, nyelopno sira malaikat hu ing an'umin nas finnari ing dalam neraka, hum satan kelawan sak celupan. Summa yuqalu nuli den ngendikake lahu maring an'umin nas, hal ra'aita na'iman, hal ra'aita apa to ningali sira na'iman ing kenikmatan ing penak qattun pisan-pisana. Fayaqulu mongko ngucap sapa an'umin nas, la boten. Wa yu'talan den tekake sapa bi asyaddin nasi, sapa luweh banget-bangete menungso apane dharron kemelaratane, apane dharron kemelaratane fid dunya ing dalam donya. Fayaqulu mongko den ngendikake igmisuhu fil jannah, igmisuhu nyelupno sira hu ing
ing asyaddun nas dharran hu ing asyaddun nasi dharran iku fil jannati ing dalam swarga ghamsatan kelawan sak celupan thumma yuqalu nuli den ngendikaake lahu maring asyaddun nasi dharran hal ra'aita dharran apa to ningali sira dharran ing kemelaratan qattun pisan-pisano fayaqulu maka ngucap sapa asyaddun nasi dharran la mboten. Di Anas bin Malik salah satu sahabatnya Rasulullah berkata besok di hari kiamat itu di akhirat itu akan didatangkan orang yang paling nikmat ketika hidup di dunia. Jadi orang yang ketika hidup di dunia yang hidupnya paling enak siapa? Nah, dibandingkan yang lainnya. Fasilitasnya yang paling enak, makanannya enak terus, fasilitasnya enak terus. Nah ini besok didatangkan oleh Allah, kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk memasukkan dirinya ke dalam api neraka. Tapi yang non muslim, bukan yang muslim, yang kafir. Dimasukkan dalam api neraka, kemudian setelah dimasukkan diangkat lagi. Ditanyai sama malaikat, hal ra'aita na'iman qattun, apakah engkau mendapati kenikmatan di dalamnya? Fayaqulu la, tidak. Di dalamnya itu isinya siksa semua. Enggak ada nikmatnya sama sekali. Jadi untuk membanding, karena dia di dunia itu enak terus. Apapun yang dia inginkan tercapai terus, diikuti terus, hawa nafsunya diumbar terus. Nah, ini. Kemudian wa yu'ta bi asyaddin nasi dharran. Kemudian didatangkanlah satu orang yang muslim yang ketika di dunia itu dia dalam keadaan paling memprihatinkan dibanding manusia yang lainnya. Di manusia yang paling enggak enak di dunia. Fayuqalu, kemudian dikatakan kepadanya, igmisuhu fil jannah, masukkanlah dia ke dalam surga ghamsatan, dengan sekali masukan. Setelah itu dikeluarkan lagi. Summa yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, hal ra'aita dharran faqat, hal ra'aita dharran qattun, apakah engkau menemukan kemadharatan satupun? Fayaqulu la, saya tidak mendapatkan kemadharatan satupun, yang saya dapatkan di dalamnya hanya kenikmatan saja. Wa qala Abu Hurairah, makanya di sini orang yang paling nikmat di dunia itu yang jadi uji coba ya, karena dia nikmat terus di dunia. Di akhiratnya dicoba untuk merasakan merasakan api neraka. Makanya kalau kita kepingin sama sekali tidak merasakan api neraka atau tidak lama-lama dalam api neraka, ya jangan enak-enaknya itu jangan dihabiskan di dunia. Jadi kalau diibaratkan itu ada dua gelas, satunya penuh, satunya kosong. Yang penuh ini isinya nikmat dunia, ini akhirat. Kalau nikmatnya di dunia itu dihabiskan semua, jadi satu gelas ini ibaratnya dunia. Nikmatnya di dunia semua, ya nanti di akhiratnya bakal melarat, madharat. Kalau dia dituangkan semua di akhirat, maka di dunianya madharat semua. Nah, itu. Atau kalau separuh-separuh, ya di dunianya enak, di akhiratnya juga enak, separuh-separuh. Ibaratnya nikmat itu udah ketaker, udah satu gelas itu. Kalau dia tuangkan semua di dunia, ya berarti di akhiratnya ya nggak enak. Nah, gitu. Makanya semakin orang itu dekat sama Allah, ya semakin orang itu harus melawan hawa nafsu. Nah, nafsunya, keinginannya, kesenangannya, syahwatnya itu dipekek, ditahan, tidak selalu dituruti. Ya, nafsu memang berat. Wan nafsu kat tifli intuh milhu syabba'ala hubbir radha'i wa in taftimhu yang fatimi fasrif hawa hadir antu waliyahu
Innal hawa mata walla yusmin au yasimi. Jadi ibaratnya nafsu itu ya kayak anak kecil yang sedang apa? Nyusu. Nah, kalau anak kecil nyusu kemudian udah 2 tahun mau disapeh enggak tega, dituruti, ya itu nafsu. Anak kecil itu kayak nafsu kita. Nah, mau ditahan enggak tega, kasihan, nangis nanti sakit, diteruskan nyusuin. Terus ya sampai jenggoten ya nyusuin terus itu ibunya. Nah, karena apa? Enggak pernah disapeh. Jadi orang tuanya enggak tega. Jadi nafsunya diturutin terus, nafsunya si anak tadi. Karena anak itu ibarat nafsu kita. Tapi kalau dia pekek, dia tahan, dia paksa si anak itu agar tidak nyusu, ya maka lama-kelamaan anak itu pun akan terbiasa tidak memakai susu. Nah, itu. Nah, jadi apapun nafsu itu kayak anak kecil itu. Kalau kita paksa dia untuk tidak minum air susu, ya nggak bakal minum susu. Kan terserah kita, kan gitu. Ya, nafsu juga sama, terserah kita ngikutin apa enggak. Nah, itu nafsu. Padahal wan nafsu al ammaratu bisu. Nafsu itu pasti mengajak kepada keburukan. Nafsu itu pasti ngajak keburukan. Pasti. Ini kalau ada semangat nafsunya ini pengen apa? Pengen ibadah yang rajin lah. Ini juga perlu dicurigai, kan gitu. Ini saya sholat rajin, ini ada apa ini? Kok dungaren nafsu saya kok mau ibadah rajin? Nafsu itu kalau diajak ibadah ya berat seharusnya. Ini kok diajak ibadah enteng, ini ada apa ini? Nah, apakah karena ada niat-niat yang lain? Diteliti dulu niatnya. Apakah ada niat-niat yang lain yang kita nggak sadar sehingga menyebabkan ibadah kita ini muhmal, tidak diterima atau percuma? Nah, ini perlu diteliti dulu. Kecuali sudah diteliti, sudah baik semua, niatnya ditata lagi, ibadahnya semangat, ya benar kalau itu. Nah, tinggal kita yang mengarahkan. Kalau diarahkan yang baik jadi baik, kalau diarahkan yang buruk ya jadi buruk. Wa qala Abu Hurairah, wa qala ngendika sapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ngendika sapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lau kana lamun ana iku fil masjid ing dalam masjid apa mi'atu alfin. Apa mi'atu alfin? Sapa mi'atu alfin wong 1000, wong 100.000. Sapa mi'atu alfin wong 100.000 au yaziduna utawa luweh. Au yaziduna utawa luweh. Tsumma tanaffasa rajulun nuli ambekan. Tsumma tanaffasa nuli ambekan sapa rajulun wong lanang siji min ahlin nari saking ahli neraka lamatu mongko yektine padha mati sapa mi'atu alfin fil masjid niku. Lamatu mongko yektine padha mati sapa mi'atu alfin. Jadi bahkan Abu Hurairah ini mengibaratkan andaikan di dalam masjid ada orang sejumlah 100.000 orang, itu manusia kayak apa itu? 100.000 orang. Lah ini didatangkan satu orang ahli neraka, disuruh bernafas di sekitar situ, maka otomatis 100.000 orang itu bakal mati semua. Gara-gara apa? Gara-gara panasnya dan baunya ahli neraka tadi, penduduk ahli neraka tadi. 100.000 orang itu bakal mati semua. Masya Allah. Waqad qala ba'dul ulama, lan teman-teman wis ngendika sapa ba'dul ulama, setengah ulama fi qaulihi ing dalam dawuh Allah, talfahu wujuhahumun nar, talfahu ngobong wujuhahum ing pira-pira wajahi alladzina khasiru, wujuhahum ing pira-pira wajahi alladzina khasiru apa annaru geni neraka. Yang mana api neraka membakar mukanya orang-orang yang rugi, yang merugi. Innahastuhuni annar, innahastuhuni annar ikula fatahahum
lafahatahum inna hastuhuni annariku lafahatahum iku yaktine apa jenenge yaktine ngobong apa annar hum ing alladzina khasiru lafhatan kelawan saobongan wahidatan kang siji fama abqat mengko ora tetep fama abqat mengko ora netepake mengko ora ninggalake utawa netepake apa annar lahman ing daging ala azmin ing atase kulit illa alqadhu angin ngareake apa annar hu ing azm inda aqabihim ing dalem tembe mburine alladzina inda aqabihim ing dalem mburine alladzina sumang zurnulin ningalono sira ba'da hadza ing dalem sawise iki qauluhu talfahu wujuhahumun nar ba'da hadza ing dalem sawise iki dawuh talfahu wujuhahum annar fi natnis sadidi ing dalem bahasine nanahwu fi natnis sadidi ing dalem bahasine nanahwu alladzi kang yasilu mili apa as-sadid min abdanihim saking pira-pira awake alladzina khasiru min abdanihim saking pira-pira awake alladzina khasiru summa yaghriquna fihi summa yaghriquna nuli kerem kelelep sapa alladzina khasiru fihi ing dalem azam wahwa utawi azam iku al-ghussaku iku nanahwu iku al-ghussaku nanahwu as-sadid ya hatta yaghrikuna sapa alladzina khasiru fi yang dalam as-sadid wa huwa utawi as-sadid iku al-ghussaku iku nanahwu. Bon. Sebagian ulama berkata mengenai firman Allah talfahu wujuhahumun nar. Jadi muka-muka mereka dibakar oleh api neraka. Innaha lafahathum lafhatan wahidah. Jadi api neraka itu sekali membakar, sekali kena diri kita, fama abqat lahman ala azmin, maka seketika daging itu akan hilang, hangus, tinggal tulang-tulangnya. Nah, sekali mengenai tubuh kita itu daging langsung hilang. Nah, itu. Masya Allah. Illa alqadhu inda aqabihim. Jadi fama abqat lahman ala azmin, maka tidak menyisakan daging pun ala azmin atas tulang-tulang kita. Illa alqadhu inda aqabihim, kecuali neraka itu akan melemparkan tulang itu di belakangnya. Maksudnya setelah dilemparkan jadi daging lagi, dibakar lagi, sekejap langsung gosong, hilang dagingnya, dikasih daging lagi sama Allah, dibakar lagi, seperti itu. Jadi kulitnya akan selalu ganti yang baru. Tsummanzur ba'da hadza, kemudian perhatikanlah ba'da hadza, setelah ini, fi natnis sadid. Tidak hanya masalah penyiksaan panasnya api neraka, tapi juga penyiksaan baunya nanah yang ada di dalam api neraka itu. Jadi baunya itu sangat menyengat. Alladzi yasilu min abdanihim, yang mana nanah itu mengalir lewat tubuh-tubuh mereka. Hatta yaghriquna fihi, sampai mereka tenggelam oleh nanahnya sendiri. Nah, coba nanah itu baunya kayak apa? Nah, diri kita tenggelam di dalam nanah itu. Naudzubillah. Ini kalau jangan sampai, naudzubillah, mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah dari neraka jahanam. Wa huwa al-ghussak, yaitu maksudnya dari natnis sadid di sini adalah al-ghussak, yaitu nanah yang baunya sangat menyengat. Di orang-orang ahli neraka itu disiksa seperti itu. Kemudian kalau pengen minum, ya minumannya ini nanah yang sangat panas, baunya juga menyengat. Nah coba,
Gimana dia mau menghilangkan dahaganya kalau minumannya minuman yang sangat panas. Wa qala Abu Sa'id Al-Khudri wallahu a'lam bishawab.